Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari di pagi yang indah ini kita mau persiapkan diri kita. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapanku, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat
Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai karena Tuhan sudah baik buat kita, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu. Kita boleh ada saat pagi hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita mau bangkit bersama-sama. Kita mau serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mampu nyatakan kuasanya. Kita buat bumi bergetar, nyalakan seluruh budayanya.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata berkembang, timbul agama yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebentar kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kita terima ini boleh menjadikan kekuatan di dalam iman kita untuk tetap mengiringi Tuhan sampai pada napas kita yang terakhir. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami Tuhan, betulkan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam rumah-Mu dan hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Maksudku Yesus, sempurna dan selalu dalam kenakalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan suara yang lebih lembut lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti-Mu Yesus, sempurna dan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan lebih sungguh lagi. Seperti-Mu Yesus, sempurna dan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu.
memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang memberitakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat urapan kuasa-Mu yang Engkau nyatakan kepada setiap kami, secara khusus buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Demikian juga hamba-Mu yang hendak membentangkan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah, Engkau akan mengurapi kami. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi alat-Mu, Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap pendengar. Dan kerjakanlah firman Tuhan di dalam setiap hati kami, Roh Kudus-Mu secara pribadi kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Tema besar dalam tahun 2021 di GSJA Bukit Horeb Jember ini adalah Yesus kemenanganku. Dan saya mengambil judul pada pagi hari ini, kemenangan adalah kehidupan yang berbuah bagi Kristus. Sekali lagi, kemenangan adalah kehidupan yang berbuah bagi Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Dalam masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, di mana keuangan sangat sulit, kesehatan juga demikian. Mungkin ada juga kita berada dalam kondisi yang sulit, dalam lingkungan yang sulit, tetapi Tuhan mau di dalam situasi apapun kita harus berbuah, karena itu adalah kemenangan kita bersama-sama dengan Dia. Ayatnya yang ke-6, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan itu, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Sedikit tentang pohon ara. Pohon ara ini tumbuh atau tanaman asli di Israel, Syria, dan Mesir. Tanaman ini mudah beradaptasi, bisa tumbuh di tanah berbatuan, di dataran tinggi, dataran rendah, di tanah yang subur, di tanah yang berbatuan. Dan tinggi pohon ini bisa mencapai 9 meter. Diameternya 0,6 meter atau setengah meter. Cabang-cabangnya lebarnya itu mencapai 20 cm. Dan manfaatnya bisa
untuk bahan makanan, untuk kue, dan untuk pengobatan. Satu kali Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang menanam pohon ara di tengah kebun anggurnya. Pohon ara ini dirawat, dipupuk, dicangkul, dibuang batu-batunya, disiram, berharap bahwa pohon ara ini pada saatnya akan berbuah, akan menghasilkan buah yang manis. Pemilik kebun anggur berharap pohon ara ini berbuah. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua pesan firman Tuhan yang datang pada kita, pada saya dan saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, berbuahlah. Itu adalah pesan untuk kita semua. Berbuahlah. Ayatnya yang ke-6, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jika kita menanam pohon, kita berharap kita akan menikmati hasilnya. Jika kita menanam pohon mangga, kita pasti menunggu buah mangga. Kalau kita menanam pohon manggis, kita juga akan menunggu buahnya, yaitu buah manggis dan sebagainya. Dalam perumpamaan ini, Bapa digambarkan sebagai pemilik kebun anggur itu mendapati pohon yang seharusnya berbuah, tetapi tidak sama sekali. Sudah ditunggu dalam waktu yang lama, sudah ditunggu dalam waktu tertentu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Padahal pohon ara ini bisa berbuah 10 bulan dalam 1 tahun. Pohon ara itu hidup percuma, hidupnya sia-sia, bahkan menghabiskan zat-zat atau nutrisi makanan bagi kebun anggur yang ada di sekitarnya. Pohon ara ini berbicara tentang kita, tentang umat Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima jaminan hidup kekal, tetapi kita tidak berbuah. Kita sudah dicangkulnya, sudah dipupuk, sudah dirawat, sudah dilindungi, sudah mendapatkan apa yang menjadi hak kita, tetapi kita tidak pernah menghasilkan apa-apa. Hidup kita percuma. Firman Tuhan menempelak saya dan saudara pada pagi hari ini. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Apakah hidup kita sudah berbuah? Apakah hidup kita sebaliknya menjadi benalu? Di ayatnya yang ke-7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Dalam ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 ini, 2 kali pemilik anggur mengatakan, aku tidak menemukannya. Itu berarti sudah mencari, sudah melihat, sudah memilah-milah mungkin, mencari buah pada pohon anggur, dan tidak satupun buah yang dihasilkannya. Tuhan sudah menyelidiki, melihat, mencari buah yang seharusnya kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Mungkin sampai saat ini kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita tidak menghasilkan satu buah apapun. Masih belum atau tidak berbuah
sama sekali, tidak menghasilkan apa-apa. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, percuma. Kalau sudah percuma, pada akhirnya akan ditebang dan dilemparkan ke bara api. Kata percuma adalah tanda kekecewaan seseorang. Pohon ara itu hidup percuma, hidup sia-sia, hanya menghabiskan nutrisi zat-zat yang seharusnya juga dipakai oleh kebun anggur yang lain. Hanya menghabiskan zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon anggur di kebun itu. Saya mau menghidup, menghasilkan buah. Katakan sebelah kanan kiri kita, saya mau berbuah. Saya mau berbuah. Katakan sekali lagi, saya mau berbuah. Haleluya, Tuhan mendengar. Jika ingin berbuah, kerjakanlah setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan itu yang akan mencabut, yang akan mencangkul, yang akan membersihkan setiap benalu-benalu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pesan yang kedua, yang pertama adalah berbuahlah. Pesan yang kedua, tebang. Tebang. Jika kita tidak berbuah, kita harus ditebang. Ayatnya yang ke-8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin, katanya, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pesan firman Tuhan yang kedua bagi saya dan saudara, tebang. Tuhan Yesus diumpamakan sebagai pengurus kebun anggur, memiliki compassion, memiliki belas kasih, memiliki iba, memiliki kasih yang luar biasa, sehingga mengatakan kepada pemilik kebun anggur, biarkan dia hidup tahun ini. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Jika tidak, tebang. Jika tidak, tebanglah. Tuhan Yesus memiliki belas kasih yang luar biasa, berharap kepada pemilik kebun anggur itu untuk memberi satu lagi kesempatan. Dan ini adalah tawaran terakhir bagi pengurus kebun anggur dari pemilik kebun anggur. Mungkin pohon ara ini akan berbuah. Tuhan Yesus sendiri yang akan melakukannya bagi saya dan saudara. Ia akan mencangkul, ia akan membuang batu-batu supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita berbuah, supaya hidup kita menghasilkan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga tidak ditebang dan berakhir pada bara api yang panas, yaitu api neraka. Saya tidak mau. Saya mau berbuah. Saya mau menghasilkan buah-buah roh, sehingga saya menjadi berkat bagi orang lain. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya pergi ke sawah melihat pohon jeruk. Banyak pohon jeruk di sana yang berdiri, yang tetap hidup, namun tidak berbuah. Mengapa? Karena banyak benalu yang ada pada pohon jeruk itu. Ada banyak tunas-tunas yang tidak produktif yang ada pada batang jeruk, sehingga jeruk itu tidak menghasilkan buah, sehingga jeruk itu tidak lagi berbuah.
jeruk itu berdiri percuma. Pohon jeruk tidak bisa mencabut, melepaskan benalu-benalu yang ada pada batang pohonnya. Perlu pengurus sawah atau pengurus kebun untuk mengambilnya, untuk merawatnya, untuk mencangkulnya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah berusaha untuk menyertai kehidupan kita, merawat kehidupan kita, mencabut segala benalu-benalu dosa yang ada di dalam hidup kita, sehingga Dia mau, Dia rindu, Dia berharap kita berbuah-buah lebat. Kita tidak bisa melepaskan benalu dosa itu sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus hidup dan tinggal di dalam hidup kita, sehingga bisa melepaskan benalu-benalu dosa itu. Yesus yang berkuasa mencabut, melepaskan, mengangkat benalu-benalu dosa yang ada di dalam diri saya dan saudara. Kita perlu Yesus untuk mencangkul, membersihkan, memupuk diri kita, hidup kita, supaya tidak ditebang, supaya hidup kita menghasilkan buah, supaya hidup kita dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kita perlu Tuhan Yesus yang memberi keselamatan dan jaminan hidup kekal, supaya kita tidak ditebang, tidak dibuang dalam bara api kekal. Dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, berinteraksi dengan lingkungan, andalkan Yesus saja. Karena saat-saat itu Tuhan Yesus sedang bekerja luar biasa dalam diri kita, dalam proses pelepasan, pencabutan tunas yang tidak produktif dalam kehidupan kita, pembersihan benalu-benalu, benalu keangkuhan, benalu kesombongan, benalu sifat-sifat manusia lama kita, benalu kebiasaan buruk atau hal-hal yang sifatnya cemar, perlu dicabut, dilepaskan, dan dikerjakan sendiri oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, jangan marah ketika benalu-benalu dan tunas-tunas yang tidak produktif itu dicabut daripadamu, karena ini bagian dari proses Tuhan. Sekali lagi, jangan marah, karena ini adalah bagian dari proses Tuhan. Izinkan Tuhan memotong benalu kepahitan hatimu. Izinkan Tuhan untuk mencabut sakit hatimu, meski ada rasa sakit. Karena bagian pencabutan, pelepasan sangat penting untuk kita menghasilkan buah. Berbicara tentang buah, ini adalah buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pohon jeruk pasti menghasilkan jeruk, pohon mangga pasti menghasilkan mangga,
Pohon pisang pasti menghasilkan pisang. Orang Kristen seharusnya menghasilkan kekristenannya, yaitu buah-buah roh. Bukan dari apa yang dilihat oleh orang, apa yang terlihat secara fisik. Mungkin memakai kalung salib, memakai bando salib, memakai gelang salib, atau memakai apapun atribut kekristenan. Bukan itu. Tetapi Tuhan mau buah yang nyata dalam hidup kita, yaitu buah-buah roh. Buah-buah yang seharusnya orang Kristen hasilkan di dalam kehidupannya. Jika masih ada orang Kristen yang tidak menghasilkan buah-buah roh, itu sama seperti lagu "Tapi lihatlah apa yang terjadi, buah semangka berdaun sirih." Itu adalah satu kenyataan seorang Kristen yang tidak menghasilkan apa-apa. Seharusnya buah semangka dihasilkan dari pohon semangka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kekristenan kita tidak menghasilkan buah. Seharusnya berbuah lebat, yaitu buah-buah Roh Kudus. Sampai sekarang pun saya masih tetap belajar tentang kesabaran, juga buah-buah roh yang lain. Sehingga setiap hari ketika kita mau belajar untuk menghasilkan buah-buah roh itu, kita semakin naik levelnya, semakin naik lagi levelnya. Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi saya dan saudara, memberi tawaran terakhir. Maukah engkau menerima tawaran ini? Tuhan Yesus katakan, mungkin tahun depan dia akan berbuah. Jika tidak, tebang. Tawaran untuk bertobat, tawaran untuk berbuah. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih mesra. Dia adalah Tuhan yang panjang sabar. Tetapi kesempatan itu sangatlah terbatas. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Roma pasalnya yang kedua, ayat 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka, dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayatnya yang ke-9, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, mungkin tahun depan ia akan berbuah. Saat ini pun Tuhan bersyafaat bagi saya dan saudara supaya segera bertobat dan berbuah, supaya jangan kita ditebang, dibuang ke bara api yang panas, yaitu api neraka. Saatnya akan tiba. Dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyikapi dengan benar kebenaran firman Tuhan.
Pesan bagi kita pada pagi hari ini, berbuahlah. Pesan yang kedua, tebang. Hidup ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk berbuah. Berbuahlah. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Hasilkanlah buah-buah roh itu di dalam kehidupanmu dan muliakan Tuhan melalui setiap buah-buah yang sudah kita hasilkan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, ampuni kami bila selama ini kehidupan kami belum menghasilkan buah, belum menghasilkan buah yang baik, belum menghasilkan buah yang manis, belum menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain bagi kemuliaan-Mu. Pakailah hidup kami ya Bapa, supaya kami boleh menundukkan diri di hadapan-Mu, menundukkan diri pada tujuan-Mu. Biarlah hidup kami menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerjakanlah setiap kebenaran ini kepada setiap kami, anak-anak-Mu, setiap telinga yang mendengar. Kiranya Roh Kudus akan bekerja luar biasa kepada setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah dibuang dari dosa, Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, persembahan atau persepuluhan, juga pembangunan ataupun misi selama ibadah online bisa diberikan secara langsung ke bendahara gereja ataupun melakukan transfer ke rekening gereja berikut ini. Dan jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke 3 nomor berikut ini ya. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, persembahan atau persepuluhan, juga pembangunan ataupun misi selama ibadah online bisa diberikan secara langsung ke bendahara gereja ataupun melakukan transfer ke rekening gereja berikut ini. Dan jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke 3 nomor berikut ini ya. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kau mau diberkati dan kau menjadi berkat bagi banyak orang, biarlah hidupmu, hidup saya dan saudara akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini Tuhan kesempatan yang baik kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Tolong para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada RW, RT ya Tuhan. Biarlah di dalam kepemimpinan mereka rakyat bisa merasakan ya Tuhan Yesus ada sukacita dan damai sejahtera karena Yesus ikut campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi pulihkan bangsa kami dari keterpurukan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa ada untuk pemulihan bangsa kami Indonesia. Demikian juga ya Tuhan, hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, bahkan rumah tangga mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa ada untuk memberikan pertolongan kepada setiap keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi ya Tuhan setiap kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, bahkan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus oleh iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan serta pertolongan dan kekuatan mulai hari ini, hari esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi